Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Eli Trisnowati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Dasar dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kami dari kelompok 2 offline yang beranggotakan Afidatul Iwani, Ahadina Miftahur Rohmah, Fitri Alfiastuari, dan saya sendiri Yuni Fatmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi fisika dasar tentang gelombang dan getaran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Mbak Fitria. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya. Yang pertama ada pengertian gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang akan terus terjadi apabila sumber getaran ini bergetar terus-menerus. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh sederhana gelombang, apabila kita mengikatkan satu ujung tali ke tiang dan satu ujung talinya lagi digoyangkan, maka akan terbentuk banyak bukit dan lembah di tali yang digoyangkan tadi. Inilah yang disebut gelombang. Macam-macam gelombang. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi dua, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Artinya, jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya adalah gelombang bunyi yang zat perantaranya udara. Jadi, jika tidak ada udara, bunyi tidak akan terdengar. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal, adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Bentuk getarannya berupa lembah dan bukit atau seperti pada gambar di samping. Arah rambat gelombang di atas adalah kiri dan ke kanan, sedangkan arah getarnya adalah dari ke atas dan ke bawah. Jadi itulah yang dimaksud arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Ini berikut contoh gelombang transversal. Yang pertama, getaran sinar gitar yang dipetik. Yang kedua, getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya. Yang kedua, ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Kadina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan amplitudenya, simpangan terjauh, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap ada setiap titik yang dilalui gelombangnya, misalnya gelombang pada tali. Kemudian yang kedua ada gelombang diam. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudenya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada panjang dan cepat rambat gelombang. Panjang satu gelombang sama dengan jarak yang satu ditempuh dalam waktu satu periode. Kemudian, Mbak. Panjang gelombang dari gelombang transversal. Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri atas 3 simpul dan 2 perut. Jarak antara 2 simpul atau 2 perut yang berurutan disebut setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Panjang gelombang dari gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Cepat rambat gelombang merupakan arah yang ditempuh oleh gelombang dalam satu sekon. Disebut juga sebagai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dan satuannya M per sekon atau M per sekon kuadrat. Hubungan antara V, F, lambda, dan T adalah sebagai berikut. Keterangan lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. V sama dengan kecepatan rambatan gelombang, satuannya meter per sekon. T sama dengan periode gelombang, satuannya detik atau sekon. F sama dengan frekuensi gelombang, satuannya 1 detik atau 1 per sekon. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama adalah dipantulkan atau refleksi.
Kemudian yang kedua ada dibiaskan atau refraksi, ketiga ada dipadukan atau interferensi, keempat dibelokkan atau disebarkan atau difraksi, kelima dispersi gelombang, keenam dispolarisasi atau diserap arah getarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni Fatmawati. Baik, terima kasih Mbak Hadina atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu ada pemanfaatan gelombang. Yang pertama yaitu gelombang TV dan radio untuk komunikasi. Yang kedua, gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan atau yang kita kenal dengan microwave. Yang ketiga yaitu gelombang bunyi ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya penyakit. Kemudian ada pengertian getaran. Gerak benda di samping ternyata mempunyai siklus sendiri. Artinya akan selalu kembali ke keadaan awal lagi yang berarti mempunyai letak keseimbangan. Dari gambar di samping, keadaan A disebut dengan kedudukan setimbang. Jika bandul ditarik ke kanan atau kedudukan B, maka bandul akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Selama masih bergerak, maka bandul akan selalu melalui kedudukan setimbang dan akhirnya berhenti berkedudukan setimbang. Gerak bolak-balik melalui kedudukan setimbang ini disebut getaran. Satu getaran didefinisikan sebagai gerak dari A, BA, CA atau C, A, BAC atau BA, CAB. Kemudian dapat gambar yang penjelasannya. Pertama, titik A merupakan titik setimbang. 2, titik C dan B merupakan benda berada pada kedudukan simpangan maksimum. Yang ketiga, titik AC atau AB merupakan simpangan. Dari gambar di atas dapat diketahui ciri dari getaran yaitu 1. Amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari kedudukan keseimbangan. Yang kedua, periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode getaran ini diberi simbol T. Satu periode adalah detik. Periode getaran dirumuskan T sama dengan T per N. Yang ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Frekuensi getaran disimbolkan F. Satu frekuensi yaitu Hertz, cycle per second, getaran atau detik frekuensi getaran dirumuskan F sama dengan N per T. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Afidatul. Baik, selanjutnya adalah hubungan frekuensi, periode, dan juga amplitudo. Yang pertama, periode tidak bergantung pada amplitudo. Dengan melakukan yaitu mengubah-ubah amplitudo pada bandul sederhana atau pada begas yang diberi beban dan dihitung waktu yang dibutuhkan dalam melakukan 10 kali getaran. Hasilnya akan diperoleh bahwa besaran periode tidak tergantung pada besar amplitudo. Yang kedua, frekuensi F dengan hubungan antara frekuensi F dengan periode T, yaitu benda yang bergetar ditandai adanya periode dan frekuensi. Dilihat dari definisi periode dan frekuensi yang secara matematis ditulis, F sama dengan N per T atau N sama dengan F kali T. Kemudian selanjutnya adalah gempa bumi. Berdasarkan penelitian mahasiswa Geofisika Universitas Gadjah Mada UGM pada 3-7 Juni 2018, sebagaimana dilansir dari laman resmi UGM, kawasan Candi Borobudur terletak pada zona rawan gempa tektonik yang diakibatkan oleh subduksi lempeng Samudra Indo-Australia terhadap lempeng benua Eurasia yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa. Di sekitar Candi Borobudur pula terdapat sesar Progo yang merupakan sesar aktif. Sesar ini diperkirakan sepanjang 35 km dan dapat menimbulkan gempa berkekuatan 6,9 magnitudo. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Borobudur telah beberapa kali diguncang gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya beberapa bagian candi. Adapun berdasarkan katalog gempa bumi merusak yang ditulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kawasan Magelang beberapa kali tercatat diguncang gempa. Salah satu yang terkuat terjadi pada 25 Januari 2014 dengan kekuatan hingga 6,5 magnitudo. Pusat gempa bumi berada pada 119 km dari Cilacap. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo juga pernah terjadi pada 14 Februari 1976. Pusat gempa berada di Purwokerto, namun getarannya terasa hingga ke Magelang, Aji Barang, Kedung Banteng, Tegal, Brebes, Pekalongan, dan juga Semarang. Gempa terjadi di kawasan Kedu dan Magelang pada 21 Februari 1877. Namun tidak diketahui berapa kekuatan
getaran gempa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan konsep gelombang untuk menganalisis berbagai fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan konsep gelombang. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini disebabkan oleh rotasi bumi atau gerak putar bumi pada sumbu putarnya. Dengan waktu rotasi yaitu 23 jam 56 menit 4,1 detik. Dengan demikian, dalam sehari matahari bergerak 0,59, 08,33. Gerak semu harian matahari mengakibatkan perubahan posisi matahari setiap harinya. Matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya, dari barat ke timur, sehingga akan muncul tampak kesan semu bahwa dari sudut pandang kita sebagai pengamat dari bumi, mataharilah yang bergerak mengelilingi. Kemudian yang kedua adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut. Beberapa ahli berpendapat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya permukaan air laut adalah efek sentrifugal akibat rotasi bumi dan juga kombinasi gaya gravitasi bulan dan matahari. Walaupun massa matahari lebih besar dari bulan, namun akibat lebih jauhnya matahari daripada bulan, pengaruh dari matahari hanya 46% saja dari pengaruh bulan. Dikutip dari salah satu pendapat para ahli. Meskipun massa matahari jauh lebih besar dari massa bulan atau 27 juta kali, tetapi jaraknya terhadap bumi 387 kali lebih jauh dari jarak bumi ke bulan. Yang ketiga adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembiasan cahaya mendekati garis normal, yaitu cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Kemudian yang selanjutnya adalah pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahayanya merambat dari medium optik yang lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara. Kemudian waktu akan saya kembalikan kepada Mbak Yuni Fatmawati. Kepada Mbak Yuni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.